berbagai kata seandainya, dan penyesalan mulai muncul. Setelah itu masuk ke tahap 4, yaitu depression atau depresi, yaitu situasinya ketika kita mengalami kesedihan akibat kehilangan. Dan yang kelima adalah tahapan acceptance atau penerimaan, yaitu tahapan ketika kita menerima kehilangan itu sebagai kenyataan. Dengan berjalannya waktu, penulis kemudian menemukan ada tahapan keenam yang sangat penting untuk proses penyembuhan, yaitu tahapan yang diberi nama kebermaknaan. Dan buku ini adalah buku tentang tahapan kebermaknaan itu. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku Finding Meaning dari David Kessler. Ini buku tentang apa sih? Buku ini adalah buku yang banyak menceritakan berbagai kisah perjuangan yang dialami banyak individu tatkala menghadapi kedukaan, tantangan, dan permasalahan mereka sehari-hari, serta membahas apa insight dan wawasan yang kemudian mereka dapatkan. Di dalamnya membahas asal-muasal dari buku ini yang merupakan pengembangan dari 5 tahap menjelang kematian di buku On Death and Dying yang ditulis oleh Elizabeth Kubler-Ross. Di buku ini, Elizabeth melihat bahwa para pasiennya yang menjelang ajal menghadapi pengalaman dan tahapan yang sama. Dia melihat ada pola tahapan yang sama yang dia amati antara orang yang menjelang ajal dengan tahapan sama dengan orang yang sedang dalam tahap berduka. Kelima tahapan itu adalah yang pertama denial atau penyangkalan, yaitu situasi di mana kita shock dan tidak percaya bahwa itu terjadi. Yang kedua adalah anger atau amarah, yaitu situasi di mana marah bahwa orang yang kita sayangi sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, setelah kita amarah, kita mulai di tahap ketiga yaitu bargaining atau tawar-menawar. Berbagai kata seandainya dan penyesalan mulai muncul. Setelah itu masuk ke tahap 4 yaitu depression atau depresi, yaitu situasinya ketika kita mengalami kesedihan akibat kehilangan. Dan yang kelima adalah tahapan acceptance atau penerimaan, yaitu tahapan ketika kita menerima kehilangan itu sebagai kenyataan. Dengan berjalannya waktu, penulis kemudian menemukan ada tahapan keenam yang sangat penting untuk proses penyembuhan, yaitu tahapan yang diberi nama kebermaknaan. Dan buku ini adalah buku tentang tahapan kebermaknaan itu. Siapa sih penulis buku ini? Buku ini ditulis oleh David Kessler yang merupakan salah satu pakar terkemuka dunia tentang kehilangan dan pendiri Grief.com. Pengalamannya dengan ribuan orang di ambang hidup dan mati telah mengajarinya rahasia untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan terpenuhi, bahkan setelah berbagai tragedi dalam kehidupan. Buku baru David yaitu Finding Meaning, The Six Stages of Grief dinobatkan sebagai salah satu dari 10 buku teratas untuk musim gugur oleh Publisher Weekly. Buku-bukunya sebelumnya telah dipuji oleh Bunda Teresa, Elizabeth Kubler-Ross, dan dia ikut menulis buku dengan Louise Hay dan Elizabeth Kubler-Ross yang telah menulis 2 buku bestseller yaitu On Grief and Grieving and Life Lesson. Gambaran isi bukunya, secara umum buku ini akan terdiri dari 3 bagian atau bab yang membahas beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pembaca dan perlu kita pahami untuk menemukan kebermaknaan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah setiap kehilangan memiliki makna. Bagian ini akan membahas lebih dalam tentang apa itu makna dan bagaimana pemaknaan setiap manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini juga akan banyak dibagikan kisah-kisah manusia dalam memahami setiap dinamika kehidupannya sehingga akhirnya memiliki makna. Dan yang menurut saya paling penting di bagian ini adalah langkah-langkah dalam menemukan makna dalam kehidupan kita. Beberapa caranya adalah dengan berkumpul bersama dengan sahabat dan orang di sekitar kita untuk memahami makna kehidupan yang tiap orang miliki. Dengan berbagi cerita kepada orang lain dan mulai memilih makna yang kita ciptakan dalam kehidupan kita antara negatif dan makna positif. Hal ini karena pemaknaan adalah keputusan yang diambil manusia sendiri. Artinya setiap manusia punya keputusan untuk mengambil dari setiap kejadian apakah makna yang diambil negatif atau makna positif. Yang kedua, membahas tentang tantangan dalam kedukaan. Bagian ini akan membahas berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh manusia ketika memunculkan pemaknaan dalam dirinya. Di sini akan dibahas tentang memaknai mengapa, kehilangan anak, dan penyakit pikiran yaitu penyakit jiwa dan adiksi. Di bagian ini yang menurut saya perlu diperhatikan adalah karena memberikan gambaran bahwa orang yang memiliki penyakit jiwa dan adiksi atau ketergantungan terhadap zat atau obat tertentu memiliki tantangan dalam mengelola dan memproses pemikirannya sehingga cenderung lebih terkendala dalam menghadapi kedukaan yang dirasakan. Dan tak jarang karena penyakitnya ini kedukaan dalam dirinya makin membesar sehingga ia kesulitan untuk mengendalikannya lagi.
Namun, di tengah kesulitan dan penyakit itu, masih ada peluang untuk menemukan kebermaknaan. Karena kebermaknaan sebelumnya adalah di mana aja jika kita siap mencarinya. Dan yang ketiga, tentunya di bagian ketiga ngomongin tentang kebermaknaan. Di bagian ini, kita akan diajak untuk memahami kebermaknaan itu apa sih? Kita akan coba untuk eksplor kebermaknaan lebih dalam. Di sini kita juga akan banyak diajak untuk refleksi diri sehingga bisa menemukan makna dalam kehidupan. Seperti lebih banyak kasih ketimbang pedih, dari kedukaan hingga keyakinan, dan segalanya telah berubah selamanya. Pada umumnya kita meyakini bahwa permasalahan atau duka itu berhubungan dengan kepedihan. Tapi penulis meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih, yaitu cinta. Apapun kondisi yang kita alami dan kedukaan yang muncul karena kehilangan orang di sekitar kita, cinta akan tetap ada. Dia akan tetap ada dalam diri kita walaupun orang yang kita cintai mungkin sudah tidak bersama kita. Lantas kenapa kita tidak mengubah cinta itu menjadi sesuatu yang positif dan bermakna serta mendorong diri kita agar jadi lebih baik ke depannya? Ini adalah pertanyaan yang perlu diajukan dalam diri kita. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang menurut saya mengajak diri kita untuk banyak melakukan refleksi ketimbang mengajari. Hal ini karena buku ini adalah hasil dari pengalaman pribadi penulisnya ketika menghadapi kedukaan dan menemukan pemaknaan dari dalam dirinya setelah anaknya meninggal di usia 21 tahun. Menariknya lagi, di buku ini David Kessler memberikan banyak ilustrasi bahwa menemukan makna hidup memanglah tidak mudah. Namun tidak berarti susah. Semua bisa dilakukan selama kita mau berupaya dan bersabar menunggu momentum yang tepat untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan kita dalam menemukan makna. Buku ini menurut saya pas untuk membaca atau rekan-rekan ingin belajar menemukan makna dalam kehidupannya, terutama setelah dihadapkan pada berbagai masalah sulit yang membuat diri kita resah serta gelisah. Atau buku ini juga cocok bagi pembaca yang ingin memaknai kehidupan Anda ke depan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!